Jadi ini Yayasan Luna Foundation ini sudah bergerak secara misi kemanusiaannya ke seluruh Indonesia, Pak ya? Iya. Dan saya juga berkata bahwa kepada tim saya dan kepada siapapun, kalau memang Tuhan berkehendak saya jadi legislatif, saya bersyukur. Oke. Tetapi kalau memang Tuhan tidak berkehendak untuk saya, belum saatnya, saya tidak bersyukur. Ini adalah seorang calon gubernur juga, Pak Ridwan Habibie. Itu gimana Pak Ridwan tanggapannya? Ya, kita amini saja. Kita amini saja. Selamat pagi dan selamat datang di Say Podcast bersama dengan saya Victor Misa, dan hari ini kita berjumpa lagi di dalam satu podcast yang sangat spesial karena hari ini kita kedatangan seorang sosok muda inspiratif, seorang Bapak Roli Bulan. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan baik. Oke, jadi hari ini kita bakalan berbincang tentang bagaimana success story dari seorang Roli Bulan, yang dimana dikenal sebagai seorang businessman, tetapi juga adalah seseorang yang punya jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat di dunia, kita bisa googling, yaitu Bapak Roli Bulan ini seorang sosok yang memang betul-betul sangat menginspirasi karena track recordnya yang juga banyak sekali di dalam bidang kemanusiaan ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita mulai nih Pak, apa kira-kira kesulitan Pak Roli sekarang? Baik, pertama-tama saya nyapa dulu nih para viewers dari CI Podcast ya. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Biarlah apa yang kita bicarakan jadi berkat bagi kita sendiri dan juga berkat bagi banyak orang. Thank you Pak. Ya. Ya, kalau keseharian saya dikatakan kita berdoa dan bekerja. Kalau berdoa saja tanpa bekerja mustahil. Ya. Kalau berdoa tanpa bekerja tanpa berdoa pun tanpa mustahil. Tidak. Tetapi kalau semua itu berjalan, berdoa dan bekerja, jangan dibalik. Jangan dibalik bekerja dan berdoa. Kalau berdoa sebelum kita lakukan maka Tuhan memberkati. Kalau bekerja baru berdoa beda konteksnya. Ya. Kalau kita bekerja baru berdoa, nanti bekerja ada halangan baru cari Tuhan. Tidak boleh. Ya, jadi berdoa, andalkan Tuhan baru bekerja. Oke, jadi pray first, baru kita bekerja. Ya. Oke. Seperti itu. Dulu awal mula bergerak di entertainer, kemudian salah satu juga penyiar dalam sebuah TV di Nusa Tenggara Timur. Oke. Kemudian dari situ berjalannya waktu, kita selalu meminta hikmat Tuhan untuk bekerja ke depannya. Oke, dari bisnis itu Pak mulai dari situ. Apakah pada saat Pak memulai ini ada privilege tertentu tidak? Kalau saya dari orang tua yang memang dulu pekerja keras, tetapi sebenarnya saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Pasangan dari Bapak Daniel Yusuf Andreas Bulan dan Ibu Yakoba Bulan Muloko. Tetapi didikan orang tua bukan saja berarti bahwa saya anak bungsu, biasanya anak bungsu anak mama ya. Tetapi bagaimana saya merubah semua itu bahwa saya harus bisa. Saya harus berusaha dengan diri sendiri. Dan dari kemampuan orang tua yang memang dikatakan bisa menghidupi kita hanya dengan doa dan kerja keras yang tidak berlebihan. Tetapi itu membuat saya motivasi untuk saya bangkit. Dari bangkit. Sampai dari SD, SMP, SMA, saya mulai bekerja. Bekerja mulai dari MC, dapat jadi dari penghasilan saya sendiri. Tetapi dari semua itu membuat saya lebih kuat. Bagaimana tantangan sebuah kehidupan ke depan harus saya lalui. Pak Rui ketika memulai dari dunia entertain tadi, dan gimana bisa sampai sekarang ini? Apakah itu uangnya disimpan ataukah uangnya diputar atau bagaimana? Karena ini kan kita juga bakalan belajar dari perjalanan story suksesnya Pak Roy ini. Kalau
data real ataupun album kegiatan saya itu dari 2000 MC ya. Mungkin daratan NTT mungkin sudah tidak asing lagi saya sebagai MC pada saat itu yang dikatakan raja panggung ya. Dari itu Roy Bulan Management itu kita sudah itu ya lumayan ya, puji Tuhan. Setiap 1 bulan tuh full job. Full job waktu itu masa itu. Tetapi dari situ banyak proses yang saya buka cabang dalam arti usaha yang lain, bridal kita kembangkan dan lain-lain semua. Ya Trindio kita kembangkan. Dan dari situ dikatakan tadi banyak proses yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Naik turunnya presentasi sebuah proses itu bisnis pasti akan kita lalui. Di dalam momen Pak Roy menjajaki dunia bisnis ini, apa momen yang betul-betul merasa membuat Pak Roy merasa ini yang paling sulit? Tahun 2015 pada saat itu terjadi goncangan dan itu saya amini saja sebuah positif bahwa Tuhan lagi memproses kita untuk jauh lebih baik, karena terkadang Tuhan memberikan sebuah masalah dan kita lihat masalah itu, tetapi di dalam masalah itu ada sebuah berlian untuk kita. Bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kita kadang-kadang kita hanya mengucap syukur itu pada saat kalau kita sukacita. Tapi jarang sekali orang bersyukur pada saat dia diuji. Ya, saya simpel saja seperti air ini ya, gelas. Apabila sudah disiapkan air ini, kita tidak meminumnya selama 1 bulan saja. Apa dia tidak menjadi racun bagi kita yang meminum? Tetapi apabila kita selalu mengisi dengan air yang baru, maka dia akan tumpah mengisi air, menghidupi setiap yang berada di sekelilingnya. Tetapi dia juga tidak menjadi racun bagi kita. Hidup berkat Tuhan seperti itu. Jadi kita selalu berbagi maka Tuhan tidak akan mengurangi berkat kita, tetapi melebihkan, dan orang di sekeliling kita akan mendapat berkat juga. Menarik Pak. Jadi ini akan masuk ke dalam pembahasan kita soal bagaimana seorang sosok Roy Bulan dengan jiwa kemanusiaan yang kita lihat di berbagai media, memberikan berbagai bantuan dan lain-lain. Kira-kira Pak, apa yang melatar belakangi sehingga Pak melakukan itu semua? Ya, kembali pada kasih. Dan itu sudah didikan dari orang tua dan juga yang tertanam dalam hidup saya, bahwa saya dikatakan bisa berharga di mata Tuhan, berharga bagi diri saya sendiri, bisa berharga bagi orang lain. Ya, itu luar biasa sekali Pak ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau seandainya saya ya Pak, saya seorang yang ya ini dompet kosong begitu, tidak punya uang, tidak punya uang, gimana caranya saya berbagi kepada orang lain? Ya, padahal jiwa saya, keinginan saya untuk berbagi, tapi gimana caranya saya berbagi? Pelayanan kasih itu bukan karena dengan hanya materi, dengan doa. Contohnya Bapak, adik ya, adik ingin berbagi, punya hak kasih, tetapi tidak mempunyai materi. Bisa saja adik bisa mengasihi seseorang itu bukan dengan hanya uang, tetapi dengan tutur kata, perhatian, dan tata etika. Itu adalah membagi kasih. Itu hal yang terkecil, yang terkecil. Jadi buat teman-teman di sana yang mau menyaksikan podcast kita pada hari ini merupakan sebuah motivasi, inspirasi bagi kita semua. Nah, pertanyaan berikutnya itu Pak Roy, apa yang sudah Pak Roy lakukan sebenarnya? Ya, supaya kita semua teman-teman di sini juga bisa tahu apa yang sudah Pak Roy lakukan khususnya bagi kami di NTT ini. Jadi dari PT Roy Bulan Manajemen, keuntungan dari setiap unit usaha itu kita kumpulkan, kita salurkan kepada yayasan. Jadi tetap berdiri. Pertama mulai bergerak kemanusiaan itu di Kupang. Kemudian saya melihat bahwa ternyata banyak juga yang teman-teman dari daerah kabupaten lain membutuhkan juga, akhirnya kita bergerak ke sana. Kemudian akhirnya sekarang puji Tuhan bisa mencapai seluruh Indonesia. Jadi ini Yayasan Luna Foundation ini sudah bergerak secara misi kemanusiaannya ke seluruh Indonesia Pak ya? Iya. Jadi bukan hanya di Kupang, di NTT saja. Dari ke Manado, Kalimantan, Aceh, Semarang, banyak ya. Kemarin dari Bima. Jadi dalam Yayasan Kemanusiaan ini saya membantu, atau tim kami membantu, tidak mengenal bahwa
oh saya bantu Anda ini adalah keluarga saya. Saya bantu Anda atau nanti ke depannya Anda akan seperti apa dengan saya. Tetapi tadi saya katakan bahwa kalau kita bergerak di dunia kemanusiaan, yang utama tertanam dalam hati kita adalah ikhlas. Oke. Jadi buat teman-teman ini untuk diketahui juga bahwa Pak Roy ini selain tadi dari bisnis, tapi juga sudah punya sebuah yayasan amal atau yayasan kemanusiaan. Tetapi ada satu hal lagi, yaitu di mana Pak Roy sekarang juga terjun ke dalam dunia politik ya lah ya. Membentuk sebuah yayasan juga itu sebuah pelayanan kasih. Dan kalau memang Tuhan menggiring saya untuk ke depannya dari akar rumput pelayanan kasih itu untuk bisa menjadi mewakili suara dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, kenapa tidak? Jadi Pak Roy untuk sementara ini terjun ke dalam dunia politik, khususnya sebagai seorang calon anggota legislatif Provinsi NTT ya Pak ya? Provinsi NTT, daerah pemilihan Kota Kupang, Dapil Kota Kupang. Dapil Kota Kupang menyeluruh ya. Dari Partai Gelora. Partai Gelora nomor urut 1. Nomor urut 1. Ya. Apa yang menarik dari politik sih bagi Pak Roy? Kalau memang ini cara Tuhan, kita melayani masyarakat, melayani banyak orang, bukan saja dengan yayasan, tetapi bisa saja kita menjadi perwakilan mereka di legislatif, kenapa tidak? Untuk kita bisa bekerja lebih baik, lebih terarah lagi, seperti itu. Saya hanya berpikir seperti itu, positif saja. Dan saya juga berkata bahwa kepada tim saya dan kepada siapapun, kalau memang Tuhan berkehendak saya jadi legislatif, saya bersyukur. Oke. Tetapi kalau memang Tuhan tidak berkehendak untuk saya, belum saatnya, saya tetap bersyukur. Oke. Jadi ini dari awal pembicaraan kita ini Pak Roy sudah, saya tidak tahu ada berapa banyak kali sebut kata bersyukur ya. Jadi apakah mungkin bersyukur itu jadi kunci kehidupan Pak Roy? Atau gimana Pak? Nah, dan itu kata kunci saya, dan hidup itu selalu bersyukur, mengucap syukur. Mengucap syukur, karena setiap orang kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Apa sih tujuan utama dari seorang Roy Bulan itu? Tujuan kehidupan dari seorang Roy Bulan ini bergelut di berbagai macam bidang, mulai dari bisnis, yayasan amal, sampai kepada politik. Sampai tujuan akhir? Tujuan akhir bahwa saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tujuan akhirnya adalah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi bukan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Kalau saya mengumpulkan uang sebanyak mungkin, untuk apa saya buka yayasan? Ya. Itu pengeluaran, ya. bukan pemasukan. Okay. Lebih baik saya bergerak saja di PT. Tetapi bagaimana saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu luar biasa. Sehingga untuk balance-nya, saya bangun sebuah yayasan. Seperti itu. Siapa sih yang tidak mau berkat? Tetapi cari berkat yang betul-betul jadi berkat, jangan berkat yang jadi masalah. Jangan berkat yang jadi masalah. Gitu. Contohnya seperti apa tuh berkat yang jadi masalah? Ya, memang kalau berkat kita. Jangan mengambil berkat orang lain untuk jadi berkat kita, itu sebuah masalah. Ya, bahasanya korupsi begitu ya Pak ya, mereka yang dilakukan silakan teman-teman masing-masing ya. Oke, jadi saya coba-coba Pak Roy bisa mungkin menyederhanakan apa sih pengertian sukses. Karena kalau kita bicara sukses tadi kan Pak Roy mengatakan bahwa ini saya mendapatkan dari bisnis, tetapi juga saya memberi. Nah, apa sih pengertian sukses? Karena kalau menurut pandangan orang sukses itu kan mendapatkan sebanyak mungkin. Jadi begini, waktu perjalannya waktu kita lihat ke belakang ya, kita selalu berdoa Tuhan berikan saya sebuah kesuksesan. Ya. Tetapi setelah saya digiring untuk masuk dalam sebuah aura kesuksesan, ternyata berat juga. Karena semuanya mengikuti nih. Semua mengikuti. Dari pola hidup, ego, pergaulan, semua mengikuti. Seperti itu. Dan terkadang saya lewat jalan, saya lihat tukang sayur, jalan di jalan pikul, saya bilang Tuhan luar biasa. Mereka pendapatan per hari berapa? Tetapi itulah Tuhan. Mereka selalu mensyukuri. Orang katakan bahwa kesuksesan itu bukan dikatakan bahwa kesuksesan itu setelah kau lalui 3 km itu dinamakan kesuksesan. Tidak. Selama Anda berjuang, selama Anda berjuang dengan semampu dan tuntunan Tuhan, di situ dikatakan kesuksesan. Tetapi kesuksesan tidak ada batasnya.
Oke, berarti bukan terletak pada indikator. Oke, ketika saya mempunyai uang 1 miliar, itu saya sukses. Bukan itu, Pak ya. Oke. Nah baik, kembali kepada Pak Roy yang terjun ke dalam dunia politik tadi, Pak ya. Iya. Ini ada banyak kata-kata yang beredar di sana bahwa ini adalah seorang calon gubernur juga. Pak Roy itu gimana Pak Roy tanggapannya? Ya, kita amini saja. Kita amini saja. Amini saja karena sebuah proses hidup. Ya, kalau kita berbicara baik dan buruknya, semua orang punya sisi positif dan negatifnya. Ya, dalam kehidupan pasti punya itu. Tidak mungkin tidak. Sebaik-baiknya orang dikatakan baik pasti ada sisi buruknya. Tetapi kalau kita berbicara dikatakan tadi bahwa saat ini mulai kencang juga tentang bahasa calon gubernur NTT 1, kita amini saja. Oke. Karena itu sebuah aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tidak bisa kita tolak. Mereka berhak berpendapat, berhak mengeluarkan suara, silakan saja. Tapi bagaimana kita untuk menanggapi itu semua? Dan saya rasa jangan saja sesuai dengan proses yang harus kita jalani. Kita mengukur juga aspirasi itu, kita mengukur juga kekuatan kita diri sendiri dan kekuatan nanti ke depannya seperti apa. Yang menjadi inti pertanyaannya, apakah ada problem di NTT tidak yang harus diselesaikan? Banyak dalam arti begini. Banyak kita lihat secara umum bahwa masyarakat ini bukan saja membutuhkan seorang pemimpin yang motivator. Tapi saat ini mereka membutuhkan pemimpin yang motivator sekaligus eksekutor. Prosentasinya, jika motivator 40, eksekutor harus 60. Lebih banyak eksekutor. Jangan hanya sebatas motivator. Seperti itu. Kita harus menjadi eksekutor, bukan motivator. Nah, apakah Pak Roy juga mengatakan bahwa sekarang ini banyak di anggota legislatif Provinsi NTT maupun pemimpin NTT sendiri itu yang lebih banyak adalah sosok motivator ketimbang eksekutor? Iya, saya juga calon ya, ataupun saya juga caleg ya. Tentu pula saya punya kekurangan juga. Kekurangan semua pasti punyalah, kekurangan kelebihan. Tetapi pelaksanaan masing-masing tergantung siapa dia. Jadi silakan masyarakat lebih pintar-pintar memilih. Jadi kalau sekarang orang tidak melihat partai baru, partai lama, tapi orang melihat figurnya. Kemudian orang melihat profilnya, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena ya kita berharap bahwa semua teman-teman caleg ini orang-orang luar biasa, yang punya kemampuan, punya kemauan untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Tinggal sekarang masyarakat memilih. Pilihlah dengan bijak. Pilihlah mereka yang sudah punya kerja nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik, sekali lagi thank you ya Pak ya. Sudah sudah bergabung bersama kami di CI Podcast pada pagi hari ini. Mungkin nanti ke depan kita akan berjumpa lagi di dalam podcast-podcast selanjutnya dari CI Podcast ini. Tapi kita dari CI Podcast juga berdoa semoga Pak Roy sukses, dan buat semua sahabat yang menyaksikan akan podcast kita pada pagi hari ini bisa menyaksikannya di dalam channel CI News, dan teman-teman bisa lihat di sana, kemudian like, komen dan juga subscribe di channel CI News kita. Oleh karena itu, saya Victor Musa, selamat pagi dan kabar baik menyertai kita semua. Ya. Terima kasih banyak. Mantap.